Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Min hadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa ulama min al-musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Min hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqrabina wa dzurriyyatina wa masyayikhina khususan hadratis syekh masyayikh jami'al amaitan kan hadrati musannifan muallifat al-kitab Syekh Muhammad bin Qasim. Syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan menjalankan segala syariat-syariatnya, termasuk terutama ibadah sholat wajib yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi kebutuhan kita dalam kita berkehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena kita melakukan segala perintah Allah itu adalah sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai sarana juga kita untuk menjalani kehidupan ini agar bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka ketika kita menjalankan usaha ataupun kita berikhtiar dalam mencari rezeki di dunia, maka di situ harus tidak lepas dari kita ada hablum minallah,
kita berbuat baik kepada Allah, yang itu nanti akhirnya kita dalam mencari penghidupan di dunia ini bisa diberikan kemudahan. Karena dalam kesuksesan sering saya sampaikan bahwa ikhtiar doa itu lebih besar pengaruhnya daripada ikhtiar lahiriah. 80%, 75% itu ditentukan dari usaha batiniah kita. Jadi dalam kita berusaha, jadi tidak bisa terlepas dari adanya doa. Kedua kalinya salat beserta salam semoga kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin, kegiatan majelis ilmu tiap hari Minggu ba'da subuh ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini pada kitab Bulughul Maram kemarin setelah bab adzan kemudian kita berlanjut kepada bab tentang syarat wajibnya sholat. Untuk itu biar lebih sistematis dan lebih fokus kita bahas terlebih dahulu dari kitab Fathul Qorib ini, karena kita fokus pada satu mazhab dulu, kepada mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas kita terapkan di Indonesia ini. Maka dalam kitab ini dengan mazhab Imam Syafi'i kita belajar terlebih dahulu fasal tentang wasyara'ibu wujubis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal, bab atau pembahasan wasyara'itu wujubis sholati utawi biro-biro syarat wajibnya sholat. Dalam melakukan suatu ibadah itu pasti tidak terlepas dari adanya syarat, rukun dan lain sebagainya. Perbedaan antara syarat dan rukun, kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah tersebut. Syarat, nah namanya syarat. Berarti kalau tidak memenuhi syarat maka tidak wajib melakukan pekerjaan itu. Itu namanya syarat. Jadi yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah tersebut. Kalau kita mau makan, syaratnya apa? Ya harus masak dulu, harus membeli dulu. Kalau mau makan tidak bisa masak, tidak ada uang untuk beli makanan, tentu tidak akan bisa kita makan. Maka syarat itu menjadi hal yang penting ketika kita mau melakukan segala sesuatu, termasuk ibadah sholat ini. Jadi ada syarat ketentuannya. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi ketika di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Di dalam ibadah itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Niat, kalau dalam sholat misalnya harus ada niat. Kemudian berdiri jika mampu. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram dan lain sebagainya. Membaca sholawat Nabi, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah rukunnya sholat. Maka segala hal tersebut harus kita penuhi kalau kita mau melakukan sholat. Nah pada yang pertama ini kita baca tentang wasyara itu wujubis sholat. Syarat wajibnya sholat iku salah satu asya'a ono telu piro-piro perkara. Syarat wajibnya sholat di sini disebutkan ada 3 hal. Ahaduha utawi salah satu asya. Salah satu dari 3 tersebut rupanya al-islamu iku al-islamu Islam. Yang pertama harus Islam. Fala tajibu moko ora wajib apa as-sholatu salat alal kafir ing atase wong kafir al-asli kang asli. Yang pertama syaratnya harus Islam. Sebelum orang itu menyatakan dirinya masuk Islam, maka dia tidak wajib melakukan sholat. Ketika orang sudah menyatakan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah maka seketika itu juga dia wajib untuk melakukan sholat. Kalau kita, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bisa dilahirkan di keluarga yang muslim, dari orang tua yang muslim, sehingga dari kecil kita sudah tahu bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Kita sudah dari kecil sudah sholat. Nah kemudian kan ada orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam itu, orang-orang yang sudah dewasa, sudah gede, kemudian mendapatkan hidayah,
kemudian masuk Islam. Lah, ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka setelah itu juga misalnya pagi syahadat, maka siang zuhur itu sudah harus melakukan sholat. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun apapun yang dibaca, kalau dia misalnya tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, ya baca semampunya bismillah, misalnya baca bismillah doa, Al-Fatihah belum hafal, ya baca bismillah sepanjang-panjangnya surat Al-Fatihah. Nah, itu kan karena memang masih belajar, tapi tetap selanjutnya dituntut untuk selalu untuk segera mempelajari bacaan-bacaan, terutama bacaan-bacaan yang rukun di dalam sholatnya. Nah, seketika itu setelah mengucapkan syahadat langsung dia wajib melakukan sholat, diwajibkan sholat. Nah, harus segera diajari sholat ketika orang masuk Islam itu. Nah, maka ketika sudah masuk Islam maka dia wajib melakukan sholat, kecuali orang kafir. Orang kafir tentu tidak wajib melakukan sholat. Wala yajibulan ora wajib alaihi ing atase kafir yang asli tadi apa qadha mengqadha sholat. Idza aslama nalikane masuk Islam sapa kafir. Ketika orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Misalnya umur 30 tahun. Umur 30 tahun masuk Islam, mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam, maka mulai dia balik, misalnya balik maksimal 15 tahun ya. Berarti umur 15 sampai 30 tahun, 15 tahun itu tidak usah diqadha. Kalau dia kafir asli, tidak usah mengqadha sholatnya. Jadi langsung ya mulai dari nol lagi. Setelahnya orang kafir yang baru masuk Islam berarti dia mulai nol lagi, mulai dari nol. Mulai dari nol catatan amalnya. Catatan syariatnya mulai dari nol, tidak ada mengqadha sholat. Wa ammal murtadu, beda lagi ketika orang murtad. Orang murtad itu awalnya sudah Islam, kemudian keluar dari Islam. Nah, itu namanya murtad. Bagaimana dengan orang murtad ketika setelah dia murtad kemudian misalnya 1 tahun kemudian dia dapat hidayah lagi masuk Islam lagi? Bagaimana dengan orang yang murtad? Wa ammal murtadu tawi wong kang murtad fatajibu moko wajib alaihi ing atase wong murtad apa as-shalatu salat wa qadha'u halan mengqadha salat in ada lamun bali sapa murtad ilal islami maring Islam. Ketika orang itu murtad masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha salatnya. Ketika dia murtadnya misalnya 1 tahun, maka 1 tahun itu juga qadha salatnya. Sholat yang ditinggalkan dalam 1 tahun itu diqadha. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa sholat qadha itu tidak harus pada waktunya, karena sudah lewat waktunya maka harus segera dikerjakan meskipun sudah di luar waktu sholat tersebut. Nah, itu namanya sholat qadha. Ada sholat ada, ada sholat qadha. Kalau sholat ada seperti dalam niat kita adaan makmuman lillahi ta'ala, itu kita kerjakan sesuai dengan waktunya. Salat zuhur ya pada waktu zuhur, asar ya pada waktu asar. Kalau salat qadha ya di luar waktu salat. Kita mengerjakan salat ini untuk salat yang tadi terlewat. Kita melaksanakan salat sekarang untuk salat yang 1 tahun dulu sudah pernah kita tinggalkan. Nah, itu kita mengqadha salat. Nah, itu salat qadha namanya. Maka ketika sudah masuk Islam, dia wajib untuk mengqadha, dihitung ya dikira-kira saja. Kalau misalnya lupa ya dikira-kira dulu keluar dari Islamnya pada bulan apa, tahun berapa, kemudian dihitung dikira-kira ya kemudian diqadha sesuai dengan perhitungannya tersebut. Wasani utawi kang nomor 2, syarat wajib salat yang nomor 2 al-bulughu baligh. Fala tajibu moko ora wajib ala sobiyin ing atase anak kecil laki-laki wa sobiyatin lan anak kecil perempuan. Lakin tetapine yukmaroni diperintah karone biha kelawan salat ba'da sab'i sinina ing dalam sakwise 7 tahun. Setelah anak sudah masuk 7 tahun maka mulai diperintah ya mulai, meskipun sebelumnya ya umur sebelumnya mungkin karena sudah masuk TK dan kemudian ya mulai diajari mengenalkan sholat. Nah, terutama ketika sudah
umur 7 tahun ini lebih ditekankan lagi, lebih diperintah lagi untuk melakukan sholat, untuk mengajarinya. Mulai umur 7 tahun sudah mulai kita ajari, kita perintahkan, agak sedikit dikerasi untuk melakukan sholat. In hasala lamun memperoleh apa tamyiz itu dia bisa membedakan, dia sudah pintar, sudah mengerti biha kelawan sholat. Nah kalau sudah umur 7 tahun ya, dan dia sudah mulai memahami, nah saya rasa umur 7 tahun itu berarti sudah umur MI, sudah mulai umur MI kelas 1 atau kelas 2. Nah itu saya rasa sudah mulai faham, sudah mulai tahu tentang bagaimana sholat dan kewajibannya, itu sepertinya sudah mulai faham, maka ya mulai diperintahkan. Wa illa lan namun ora fa ba'da tamyiz, moko sakwise pinter, sakwise mengerti, wayut robani lan dipukul karone sobi wasobiyah ala tarkiha ing atase meninggalkan sholat ba'da kamali asyri sinina, sakwise sempurna 10 tahun. Nah, setelah umur 10 tahun, nah maka dia kalau meninggalkan sholat boleh kita pukul, tapi memukul dengan yang mendidik ya, jadi tidak memukul beneran ngaplok itu enggak, tapi ya kita memukul ya sewajarnya itu kita diperintahkan. Bukan berarti kok kemudian Islam itu mengajarkan kekerasan, enggak, tetapi memang saking diwajibkannya, saking kita ditekankannya untuk mengajarkan anak kepada sholat, sampai kita disuruh untuk memukul ketika dia tidak mau melakukan sholat. Tapi memukul dalam hal ini ya sewajarnya dan tidak sampai ada kekerasan yang mengakibatkan sesuatu hal yang fatal seperti itu, jangan sampai seperti itu. Tapi ya memukul artinya kita menekankan dengan lebih sangat lagi ketika anak sudah berumur 10 tahun. Karena umur 10 tahun itu sudah hampir mendekati balik, apalagi yang perempuan biasanya ya umur 9, 10 itu sudah mulai ada yang keluar darah haid yang perempuan. Nah itu kadang sudah mulai keluar. Kalau laki-laki juga kalau misalnya belum keluar mani ya tunggu sampai 15 tahun, maksimal 15 tahun. Kalau belum ada tanda-tanda yang keluar, misalnya perempuan belum haid, laki-laki belum mimpi basah, belum keluar mani, maka maksimal 15 tahun itu sudah dianggap baligh. Jadi balighnya secara umur 15 tahun. Nah itu harus kita tekankan, harus kita ajarkan sejak 7 tahun itu sudah mulai kita perintah untuk melakukan sholat. Wasali sutawi kang nomor 3 iku al-aqlu, berakal. Jadi tadi yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga adalah berakal. Fala tajibu moko ora wajib ala majnunin ing atase wong kang gila. Tidak wajib sholat orang yang gila, nah karena dia tidak punya akal. Orang gila yang jalan-jalan di pinggir jalan, tidak pakai baju itu kan karena tidak punya akal. Jadi tidak pakai baju itu ya tidak punya malu, karena tidak punya akal. Maka dia tidak wajib melakukan sholat. Kalau orang pingsan bagaimana? Apakah orang pingsan itu tidak wajib sholat ketika dia bangun dari pingsannya? Tapi biasanya pingsan itu temponya tidak begitu lama. Orang pingsan itu paling beberapa jam atau kadang sebentar tok, berapa menit sudah bangun lagi. Kalau dia pingsan kemudian tidak sampai keluar dari waktu sholat, ya berarti masih tetap wajib melakukan sholat. Tapi kalau pingsannya misalnya berapa jam, sampai sebelum zuhur pingsan, kemudian setelah zuhur kok baru bangun, asar baru bangun, maka ya sholat zuhurnya dikodok saja. Karena orang pingsan itu kan beda dengan orang koma. Kalau orang koma bisa berhari-hari tidak sadar. Nah kalau orang koma itu mungkin bisa kita samakan dengan orang yang hilang akal. Orang koma itu kan hilang akalnya, tidak sadar. Ya, sebagian pendapat mengatakan bahwa orang koma itu tidak wajib mengkodok sholat yang telah ditinggalkan selama dia koma, karena dianggap masyakohnya lebih besar. Maksudnya
Kalau memang dia mampu untuk mengkodoknya ya silakan mengkodok. Kalau misalnya tidak mengkodok karena dia koma tadi ya tidak apa-apa, dianggap hilang akal. Selama dia koma itu dianggap hilang akalnya. Wahwa utawi salah satu asya iku haddu taklifi, batasan orang mukallaf, batasan dikenai hukum. Orang mukallaf tadi ada muallaf. Kalau muallaf tadi itu orang yang baru masuk Islam ketika setelah dia kafir. Orang kafir masuk Islam namanya muallaf, pakai hamzah muallaf. Tapi kalau mukallaf pakai kaf itu orang yang sudah dibebani menjalankan syariat, sudah dikenai hukum. Syaratnya tadi Islam baligh berakal. Dia Islam, dia sudah baligh dan dia berakal, maka seketika itu ketika memenuhi 3 syarat ini maka dia sudah dikenai hukum syariat, sudah wajib melakukan segala bentuk perintah-perintah ataupun larangan-larangan dalam syariat. Itu adalah mukallaf. Orang yang sudah mukallaf itu sudah dibebani hukum, jadi sudah kena syariat Islam, baligh dan berakal. Makanya kalau tidak memenuhi 3 syarat ini maka dia masih belum dibebani hukum syariat, masih belum. Seperti sholat masih belum wajib, puasa belum wajib, kecuali zakat. Kalau zakat itu semua yang hidup diwajibkan zakat. Jadi segala syariat-syariat itu sudah dibebankan kepada orang yang sudah mukallaf atau memenuhi 3 syarat.